sahabat, dan jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul Ancaman Negara Gagal, Sri Lanka versus Indonesia. Begini, sahabat, Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri. Kabarnya sih ke Maladewa. Pemerintahannya telah kehilangan wibawa dengan begitu. Legitimasinya pun langsung copot. Lantaran sang presiden ya kabur. Sri Lanka boleh dibilang dapat predikat negara gagal atau failed state. Fenomena gagalnya Sri Lanka sebagai sebuah negara segera saja disambar oleh oposisi di Indonesia. Isunya kemudian digoreng-goreng untuk mendiskreditkan administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari aspek ekonomi makro, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan argumennya, juga lewat staf khusus Menteri Keuangan Bapak Justinus Prastowo, bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih baik, artinya juga jauh lebih kuat dibanding Sri Lanka. Secara umum, perbandingan fundamental ekonomi makronya begini. Nah, di Sri Lanka kondisinya total PDB itu 1.269 triliun rupiah. Kita pakai rupiah supaya gampang dipahami. Dengan jumlah penduduk 21.570.000 juta jiwa, maka PDB per kapitanya jadi 56,2 juta rupiah per kapita. Pertumbuhan ekonomi Sri Lanka 3,78%, tingkat inflasinya 54,6% year on year. Defisit fiskal Sri Lanka 8,8% dibanding PDB. Cadangan devisa 27,5 triliun rupiah. Ini artinya 44,77% dari utang yang jatuh tempo di tahun 2020. Jumlah utang itu 1.327 triliun atau 104,6% dari PDB-nya. Sedangkan jumlah utang luar negerinya itu 490 triliun atau 36,60% dari PDB. Depresiasi nilai tukar terhadap US dollar di Sri Lanka itu 44,3%. Kemudian peringkat utang menurut Standard & Poor (S&P) itu SD atau Selective Default, dan menurut Fitch itu RD atau Restricted Default. Nah, perkiraan probabilitas resesi dari survei di Bloomberg yaitu 85%. Lalu Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia kondisinya begini. Total PDB Indonesia itu 16.970,8 triliun. Dengan jumlah penduduk 279,1 juta jiwa, maka PDB per kapitanya jadi 62,2 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 3,69%, dengan tingkat inflasi 3,6% year on year. Defisit fiskal Indonesia 4,85% dari PDB. Cadangan devisa 1.946,2 triliun atau 234% dari utang jatuh tempo di tahun 2022. Jumlah utang Indonesia 6.908,8 triliun atau 40,71% dibandingkan PDB. Jumlah utang luar negeri Indonesia 2.075,2 triliun atau 12,22% dari PDB-nya. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar 4,14%. Peringkat utang Standard & Poor atau S&P triple B, dari Fitch triple B juga. Perkiraan probabilitas resesi berdasarkan survei Bloomberg adalah 3,0%, jauh di bawah Sri Lanka. Secara fundamental ekonomi makro Indonesia faktanya jauh lebih kuat dibandingkan Sri Lanka. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan 12 indikator dari Fragile States Index Organizations? Ini organisasi global yang sejak dulu berupaya mengukur kadar kerentanan sebuah negara yang bisa terancam jadi negara gagal atau failed state jika ke-12 indikator ini tidak diurus dengan baik. Dari laporan mereka per tahun 2022, dari 179 negara, Indonesia berada di urutan ke-100 dengan total skor 66,6, sedangkan Sri Lanka ada di posisi 56 dengan total skor 79,3. Nah, di sini kalau skornya semakin besar, artinya semakin buruk atau semakin rentan untuk gagal. Nah, negara yang paling rentan gagal atau posisi nomor satunya itu dipegang oleh Yemen dengan total skor 111,7. Sedangkan negara yang paling tidak rentan gagal atau yang kuat adalah Finlandia dengan total skor 15,1. Fragile State Index mengukur 4 aspek, yaitu kohesivitas, ekonomi, politik, dan sosial, yang dirinci ke dalam 12 indikator, memakai skor 0 sampai 10. Nah, karena ada 12, maka paling tinggi adalah 120, paling rendah ya 0.
Semakin besar angkanya, maka semakin rentan atau semakin buruk. Terhadap ke-12 indikator yang bisa menyebabkan gagalnya satu negara ini, dilakukan analisa yang mendalam dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan metodologi yang cukup keras atau ketat, gitu ya, rigorous. Hasilnya bagaimana? A, dari sisi indikator kohesivitas atau kohesi yang terdiri dari satu aparat keamanan atau security apparatus, Sri Lanka skornya 6,5 versus Indonesia yang 5,5. Yang kedua, elit yang terpecah-pecah atau factionalized elites. Nah, Sri Lanka itu 9,1 versus Indonesia yang 7,1. Ketiga adalah keluhan kelompok atau group grievance. Yang Sri Lanka adalah 8,1 skornya versus Indonesia yang 6,8. Kemudian B, aspek indikator ekonomi. Nah, tadi 3 udah, sekarang yang keempat, yaitu kemunduran ekonomi atau economic decline. Sri Lanka 5,5 versus Indonesia 4,2. Kelima, pembangunan ekonomi yang tidak merata atau uneven economic development. Sri Lanka 5,6, Indonesia 4,5. Yang keenam, pelarian manusia dan brain drain atau human flight and brain drain. Sri Lanka itu 6,6 versus Indonesia yang 6. C, indikator politik. Nah, yang ketujuh adalah legitimasi negara atau state legitimacy. Sri Lanka 6 versus Indonesia 4,5. 8, pelayanan publik atau public services. Sri Lanka 6,2 versus Indonesia yang 5. 9, hak asasi manusia dan supremasi hukum atau human rights and rule of law. Sri Lanka 7,9 versus Indonesia 6,2. D, indikator sosial dan lintas sektoral. Maka indikator ke-10 adalah tekanan demografis atau demographic pressures. Sri Lanka 7,3 dan Indonesia 6,7. 11, pengungsi dan pengungsi internal, refugees and internal displaced persons atau IDP. Sri Lanka 6,9 dan Indonesia 4,3. Yang ke-12, indikator terakhir adalah intervensi eksternal atau external interventions. Sri Lanka 5,4 versus Indonesia yang 4. Nah, 5 negara yang paling rentan gagal adalah pertama Yemen, skornya 111,7, kedua Somalia 110,5, ketiga Syria 108,4, disusul Sudan Selatan 108,4, dan yang kelima Republik Afrika Tengah 108,1. Nah, di ujung satu lagi adalah 5 negara yang paling tidak rentan gagal adalah Finlandia 15,1, disusul Norwegia 15,6, kemudian Islandia 17,1, Selandia Baru 17,5, dan Denmark 18,1. Nah, sahabat, perlu dicatat sini bahwa skor Indonesia terus membaik sejak 2014, yaitu di ranking 82 dengan skor 76,8. Kemudian 2015 ranking 88, yang membaik artinya, skornya 75. 2016 ranknya 86, turun sedikit tapi skornya membaik menjadi 74,9. 2017 ranknya membaik lagi jadi 94 dengan skor 72,9. 2018 ranking 91, turun lagi sedikit tapi skornya membaik 72,3. 2019 rank 93 dengan skor 70,3. 2020 ranknya 96, skornya 67,8. 2021 kemarin masuk ke ranking 99, membaik dengan skor 67,6. Sedangkan di tahun 2022 ini sudah disebutkan tadi masuk ke ranking 100 dengan skor 66,6. Nah, sahabat, dari hasil pemeringkatan itu nampaknya aspek ekonomi seperti yang disampaikan pihak Kementerian Keuangan memang sangat penting. Inflasi dan nilai tukar terkendali, utang masih dalam kisaran yang wajar, ekonomi masih bertumbuh dengan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok, jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, wilayah perbatasan, dan lain-lain. Ini semua telah memaksa atau mendorong dengan kuat, artinya aspek pemerataan ekonomi. Kemudian dari segi politik keamanan, aparat masih dalam satu komando, loyal dan tunduk pada pemerintah yang sah. Walau memang ada faksionalisasi di antara para elit dan sekelompok orang yang mengeluh atau grievance. Namun rasanya mereka cuma oposan yang dari dulu itu memang anti perbaikan dan anti pemberantasan korupsi. Seperti juga pernah disinyalir, bukan? Banyak pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang kurang suka dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan kita juga tahu bahwa program pemberantasan bancaan anggaran yang diinisiasi administrasi Presiden Joko Widodo memang telah mempersempit ruang leha-leha dan konspirasi untuk membancai anggaran, baik itu APBN, APBD, maupun BUMN. Nah, sahabat, upaya pengembalian dana para koruptor yang disimpan di Swiss, Singapura, Panama Papers, atau Pandora Papers, maupun dalam format aset lainnya masih terus diburu.
termasuk utang obligor BLBI yang proses penyitaan asetnya sedang berlangsung. Ini tentu bikin gerah para pengemplang. Dan itu semua, sahabat, membuat kita berpikir bahwa kelompok-kelompok yang mengeluh atau grievance group itu adalah cuma kelompok sakit hati, para gelandangan politik, ini istilahnya Gus Dur ya. Para politisi oportunis, obligor BLBI, atau para koruptor yang sedang diburu dana hitam mereka oleh Kementerian Keuangan. Tidak perlu dirisaukan, malah perlu kita kawal prosesnya. Sampai akhirnya, sahabat, yang jelas memang Sri Lanka itu tidak punya Sri Mulyani. Yang memang perlu figur pemimpin seperti Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani kuat dan konsisten di dalam bekerja. Demikian, sahabat, catatan saya mengenai ancaman negara gagal Sri Lanka versus Indonesia. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.